Sama waktu itu saya pernah lihat tuh daging babi udah dipotong, dikasih soda gitu, Iya, keluar cacingnya, masih hidup gitu loh. masih hidup. Itu kenapa beberapa masih konsumsi itu kenapa ya? Saya cukup heran ya teman-teman, zaman kan sekarang udah canggih ya, tapi kenapa masih banyak orang-orang atau golongan-golongan umat tertentu yang masih buta akan informasi yang beredar di luar sana? Dan yang lebih konyolnya lagi, mereka ini lebih suka memakai referensi-referensi yang tidak valid atau juga hoax untuk membenarkan narasi-narasi yang mereka kemukakan. Nah, di video kali ini saya akan membahas ada beberapa artis ya, dulunya mereka memang sering tampil di TV, tapi belakangan ini sudah jarang ya, nggak tahu apakah karena sudah sepi job, makanya mereka hijrah lebih banyak bicara tentang agama. Jadi ada dua artis yaitu Irwansyah dan Teuku Wisnu ya. Dan juga ada seorang ustadz yang baru hijrah juga namanya Dennis Lim. Kalau teman-teman tidak tahu siapa Dennis Lim nanti bisa cari tahu sendiri di Google. Intinya dulunya dia ini adalah seorang yang non-muslim. Ya bahkan dia dikatakan juga seorang penjudi gitu ya teman-teman. Dan kemudian dia katanya hijrah dapat hidayah dan sekarang tiba-tiba jadi ustadz. Kan sering tampil untuk dijadikan narasumber. Nah, langsung aja kita akan melihat seperti apa argumentasi mereka di dalam video berikut ini. Kan kalau secara medis, kan udah banyak banget ya Iya. tentang Contohnya lah bahayanya, ibaratnya gitu ya. bahayanya daging babi nih. Cacing pitanya dan segala macam gitu. Sama waktu itu saya pernah lihat tuh daging babi udah dipotong, dikasih soda gitu, Iya, keluar cacingnya, masih hidup gitu loh. masih hidup. Itu kenapa beberapa masih konsumsi itu kenapa ya? Ya sama kenapa orang masih pakai narkoba, kenapa orang masih main judi, kenapa orang masih ngerokok, kenapa orang masih korupsi. Kenal lagi. Ya. Oke. Betul. Iya langsung masuk ya. Narasi ini tentu aneh ya teman-teman, karena lebih menyinggung kepada babi ya, tapi mengabaikan daging daripada hewan-hewan lain. Padahal faktanya cacing pita terbanyak itu justru ditemukan di dalam daging sapi, bukan daging babi. Bahkan daging kambing, domba, dan semua daging-daging ini memang mengandung cacing pita di dalamnya. Dan itu normal, justru kalau tidak ada cacing pita di dalam daging hewan-hewan ini, itu nggak normal. Nah, apakah ini bahaya? Ya tentu bahaya dong, kalau ente mengkonsumsinya mentah-mentah, telan mentah-mentah tanpa dimasak. Oleh karena itu, orang yang punya otak, sebelum dia makan daging-daging ini, maka dimasak dulu, atau direbus, atau dibakar, supaya apa? Supaya kuman-kuman, bakteri, ataupun cacing pitanya itu mati. Jadi kalau udah mati, itu udah nggak bahaya lagi. Ente tinggal makan aja, itu nikmat. Jadi aneh sekali, kok masih ada ya narasi bodoh seperti ini di abad ke-21 ini loh teman-teman. Apalagi di tengah perkembangan zaman yang sudah semakin maju ya, teknologi sudah canggih, kita mau mengakses sebuah informasi sudah gampang. Tapi kok orang-orang ini pemikirannya kok masih terbelakang gitu loh, mengenai tentang cacing pita yang di dalam hewan babi ataupun hewan-hewan lain. Gitu. Sama waktu itu saya pernah lihat tuh daging babi udah dipotong, dikasih soda gitu, Iya, keluar cacingnya, masih hidup gitu loh. masih hidup. Itu kenapa beberapa masih konsumsi itu kenapa ya? Lalu Teuku Wisnu ini juga dia mengatakan dia pernah melihat ada video ya. Jadi dalam video itu ada orang yang taruh daging babi kemudian disiram dengan soda ataupun Coca-Cola ya. Lalu ditunggu beberapa menit itu ada reaksi di mana di dalam daging itu keluar cacing pita teman-teman. Ya, ada cacing-cacing yang keluar. Dan tentu ini adalah narasi bodoh yang kedua ya teman-teman. Karena jelas ini merupakan hoax ya. Karena nggak mungkin hanya gara-gara disiram air soda, Coca-Cola, kita bisa langsung melihat cacing pita tersebut keluar dari daging itu. Bahkan Kominfo sendiri pun sudah mengkonfirmasi bahwa video orang yang menyiram daging babi dengan Coca-Cola keluar cacing pita itu jelas merupakan hoax. Ya mungkin memang sudah tabiat mereka kali ya, suka pakai referensi-referensi hoax untuk membenarkan argumentasi dan narasi mereka. Dan saya yakin orang yang buat video tentang daging babi disiram air soda kemudian keluar cacing pita, ini juga pasti adalah golongan-golongan mereka juga untuk membuat stigma yang negatif tentang daging babi. Kenapa beberapa masih konsumsi itu kenapa ya?
Ya Kira-kira. sama kenapa orang masih pakai narkoba, kenapa orang masih main judi, kenapa orang masih ngerokok, kenapa orang masih korupsi. Kena lagi. Ya, ya. Oke. Jawaban daripada Ustadz Dennis Lim ini adalah jawaban yang paling bodoh, paling tolol yang pernah saya dengar di abad ke-21 ini. Kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah jawaban paling bodoh dan juga tolol? Karena Ustadz Dennis Lim ini, dia menjawab dengan cara menganalogikan bahayanya mengkonsumsi daging babi dengan bahayanya merokok, memakai narkoba, dan juga korupsi. Tentu ini adalah dua hal yang berbeda. Karena kita jelas, narkoba dan juga merokok itu dampaknya sangat beresiko terhadap kesehatan. Apalagi kalau dikonsumsi secara berlebihan. Dan itu sudah banyak para pemakai rokok dan juga narkoba yang merasakan dampaknya ataupun akibatnya. Lalu dia juga analogikan dengan korupsi, dan jelas ini sudah merupakan hal yang berbeda ya teman-teman. Karena korupsi ini jelas dampaknya sangat merugikan masyarakat, bahkan juga merugikan negara kita ini. Tetapi, mengkonsumsi daging babi disejajarkan atau dianalogikan dengan bahaya merokok dan narkoba serta korupsi. Jelas itu dua hal yang sangat berbeda, dan itu kenapa saya katakan sangat-sangat tolol dan bodoh. Karena faktanya, daging babi itu banyak sekali manfaatnya, dan sampai sekarang, sampai saat ini belum pernah ada orang yang mengkonsumsi daging babi tetapi merasakan penderitaan atau penyakit yang luar biasa di dalam dirinya. Bahkan menurut ilmu penelitian, orang yang justru mengkonsumsi daging babi ini umurnya panjang-panjang loh. Lihat aja orang-orang Chinese itu. Mereka sering mengkonsumsi daging babi dan umur mereka sangat panjang, teman-teman. Bahkan ada seorang wanita berusia 105 tahun dan dia mengatakan resepnya dia bisa menjadi umur panjang itu karena dia rajin mengkonsumsi daging babi. Tak berhenti sampai di situ, bahkan enzim daging babi itu juga digunakan untuk vaksin. Ya, baik itu vaksin rubella, bahkan juga orang yang mau pergi ibadah haji, itu mereka harus divaksin juga yang dimana itu mengandung enzim babi. Lalu berikutnya juga, baru-baru ini telah ditetapkan lemak daripada daging babi itu adalah lemak dengan nutrisi terkaya yang terdapat di dalam hewani. Dan nutrisi ini hanya kalah dari minyak zaitun, teman-teman. Bayangkan betapa luar biasanya dampak kesehatan yang dihasilkan daripada hewan babi ini, tetapi orang-orang yang buta akan informasi ini justru mengkerdilkan atau mendiskreditkan tentang hewan babi ini. Makanya saya bingung, kok bisa ada 3 orang seperti ini di abad 21 ini gitu loh. Yang dimana kita sudah bisa mengakses informasi dengan mudah, ya. Banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari teknologi yang kita gunakan, dari internet dan sebagainya. Tetapi kenapa pemikiran mereka ini masih pemikiran yang mundur-mundur gitu loh. Masih pemikiran yang buta akan informasi. Jadi sayang sekali ya. Ketiga orang ini ya, ada 2 artis yang udah jarang nongol di TV, lalu juga ada 1 ustadz dadakan yang tiba-tiba sudah jadi ustadz aja. Ya, kita cukup tahu aja lah dengan kapasitas mereka ya teman-teman. Intinya, salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.